Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya produk itu dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan produk. Nah, produk itu sendiri kalau dalam suatu perusahaan, jadi kesuksesan dari suatu perusahaan manufaktur tersebut biasanya dipengaruhi terhadap kemampuan perusahaan tersebut untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang diperlukan sama pelanggannya. Kemudian produk seperti apa sih yang bisa kita buat untuk menciptakan suatu kepuasan terhadap pelanggan, tentunya dengan pemenuhan kebutuhan tersebut dan dengan biaya yang lebih rendah. Ini contoh salah satu evolusi produk dari batu ya, kemudian akan berubah menjadi rodanya itu akan berubah menjadi kayu, kemudian dia berongga, kemudian ditambahkan karet, kemudian jadilah ban yang seperti kita ketahui bersama. Jadi ini salah satu contoh bagaimana sih suatu produk itu dari masa ke masa mengalami perubahan atau perkembangan. Nah, produk itu sendiri adalah segala sesuatu yang dijual oleh perusahaan kepada pembeli. Jadi semua yang ditawarkan oleh perusahaan kepada customer itu bisa disebut sebagai produk. Kemudian ada arti lain juga, yaitu produk adalah sesuatu yang diciptakan atau dibuat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, ini cenderung lebih tepat ya, karena suatu perusahaan pasti membuat sesuatu untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya supaya ada yang beli. Gitu. Jadi percuma juga kita misalnya membuat suatu barang tapi customer atau peminatnya itu kurang. Itu biasanya bisa menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Nah, kalau perancangan produk itu sendiri adalah serangkaian aktivitas yang dimulai dari mulai analisis persepsi ya, kemudian peluang pasar apa sih yang dibutuhkan sama orang-orang, kemudian melakukan produksi, kemudian penjualan, kemudian pengiriman produk. Itu secara sederhananya. Nah, kalau arti sebuah produk sendiri itu adalah dia memiliki dua pengertian umum ya. Jadi memberikan kriteria yang memberikan manfaat dari tujuan produk tersebut. Kemudian memberikan arti atau kriteria yang cenderung sifatnya kualitatif. Nah, di sini bisa jadi produk tersebut bisa jadi simbolik. Misalnya produk untuk high class dan low class, atau misalnya untuk perempuan dan laki-laki, itu juga bisa dalam artian suatu kriteria untuk pembedaan produk tersebut. Fungsinya apa sih? Yang pertama itu untuk memenuhi harapan atau kebutuhan manusia, itu jelas ya. Yang kedua itu sebagai produk itu bisa dirancang untuk memiliki satu atau lebih fungsi, atau biasa kita sebut multifungsi. Nah, klasifikasi produk ada dua. Yang pertama adalah primary function, yaitu fungsi utamanya. Kemudian secondary function. Contohnya, saya biasanya memberikan contoh adalah handphone. Handphone, fungsi utamanya adalah untuk menelpon atau memberikan kabar via jaringan telepon ya. Kemudian mungkin bisa jadi fungsi utamanya juga untuk mengirimkan SMS. Kita masukkan dua fungsi utama. Ya. Sekarang, secondary function-nya. Untuk handphone sendiri sekarang sudah banyak secondary function. Contohnya ada yang untuk nge-game misalnya. Kemudian ada yang untuk melakukan video editing. Bahkan ada yang untuk internet tentunya ya. Nah, secondary function sendiri ini handphone zaman sekarang justru
bisa menggantikan yang namanya kamera. Karena kamera yang terpasang di handphone itu biasanya pikselnya atau kapasitasnya juga sudah hampir sama dengan kamera digital. Jadi secondary function-nya bisa seperti itu. Tapi primary function-nya atau fungsi utamanya adalah untuk menelpon. Intinya seperti itu. Kemudian karakteristik produk dia biasanya bersifat khusus, unik, kemudian ada istimewa tertentu ya, memberikan ciri khas sehingga bisa mudah diidentifikasi. Misalnya odol. Kalau misalnya orang pasta gigi sebenarnya. Bahasa Indonesianya itu pasta gigi. Tapi biasanya ada yang menyebutkan odol, ada yang menyebutkan Pepsodent. Ya. Jadi itu adalah salah satu karakteristik produk yang istilahnya menjadi kunci atau misalnya menjadi trademark atau brand image sendiri di mata masyarakat. Misalnya lagi, kalau kita misalnya mau beli air mineral, biasanya ada beberapa orang yang bilang bukan beli air mineral, malah bilangnya mau beli aqua. Nah, itu juga salah satu brand image yang kuat untuk karakteristik produk, sehingga banyak customer yang lebih mengingat merek tersebut untuk menggantikan nama produknya. Kemudian atribut untuk pembentuk karakteristik produk biasanya jenis dan kualitas ya, material yang digunakan, tentu saja. Kemudian teknologinya, dia diaplikasikan pakai apa, apakah dia dirakit ataupun tidak gitu ya. Kemudian ada ergonomiknya, apakah dia nyaman dan aman. Kemudian ada fungsi operasional dari performance-nya. Misalnya kalau kita misalnya beli handphone, berapa lama sih kita bisa menggunakan handphone tersebut, durasi penggunaannya ya, kalau performance itu seperti itu. Kemudian estetika dari apakah dia handmade atau buatan tangan gitu ya, atau misalnya dia minimalis konsepnya, atau misalnya lebih bling-bling gitu kan, itu juga berpengaruh. Tapi kalau estetika lebih berpengaruh ke personal customer. Jadi tergantung selera masing-masing. Kemudian yang paling penting adalah cost of the price. Kira-kira dengan harga murah, apakah kualitasnya juga bagus ya? Karena kadang cenderung customer pengennya murah tapi dengan kualitas yang bagus. Tentu saja hal itu juga menjadi tantangan tersendiri untuk perusahaan untuk membuat produk yang bisa memuaskan customer tersebut. Pada dasarnya kalau memang produknya mau bagus kualitasnya, tentu saja harus juga harganya biasanya cost-nya lebih tinggi. Tapi kadangkala ada juga beberapa perusahaan yang bisa menerobos hal itu. Dia memproduksi misalnya dengan massal, dengan banyak, sehingga ongkos produksinya bisa lebih turun. Gitu. Cost ini juga akan mempengaruhi performance atau misalnya keandalannya. Apakah misalnya dia murah tapi cepat rusak atau dan lain-lainnya. Kemudian untuk menghasilkan suatu produk yang bagus, tentunya dipengaruhi juga oleh beberapa faktor ya, yaitu materialnya, kemudian manusianya, kemudian pabriknya. Jadi ketika misalnya material bagus, karyawan bagus, tapi teknologi di pabriknya tidak memenuhi, itu juga tidak bisa menghasilkan produk yang bagus. Atau misalnya teknologinya bagus, materialnya bagus, tapi SDM-nya tidak memenuhi, atau misalnya tidak bisa melakukan teknologi tersebut. Nah, itu juga tidak mungkin jalan best product-nya. Nah, untuk mendapatkan best product, semuanya harus sinergi, mulai dari material, kemudian direct labor atau misalnya karyawannya, kemudian kemampuan perusahaannya, apakah dia mampu menggunakan teknologi tersebut, atau misalnya kapasitasnya gudangnya cukup. Nah, tentu saja hal ini juga dipengaruhi sama market value-nya. Jadi harga pasarnya seperti apa sih? Ada nggak sih yang pengen mau membeli produk seperti ini? Nah, ini juga salah satu
faktor atau misalnya faktor penting dalam strategi bisnis. Sebenarnya siapa sih yang merancang dan mengembangkan produk? Sebenarnya dalam sistem produksi ada 3 bagian penting yang sangat mempengaruhi dalam perancangan produk. Yang pertama di bagian marketing. Tentunya kita harus tahu dulu kebutuhan pasarnya apa. Kemudian orang-orang itu misalnya orang-orang itu pengen handphone yang seperti apa sih misalnya. Kemudian pendefinisian segmen pasar. Misalnya kita mau membuat handphone itu keberuntukannya untuk apa? Apakah misalnya untuk orang-orang yang suka fotografi, berarti kalau fotografi berarti pixel kameranya harus tinggi. Atau misalnya untuk orang-orang yang suka ngegame. Kalau ngegame berarti kapasitas atau RAM-nya harus tinggi. Kemudian membatasi interaksi antar perusahaan dan pelanggan. Menjembatani ya. Jadi marketing itu harus bisa istilahnya mentranslate atau mendefinisikan apa yang disampaikan sama customer-nya ke perusahaan. Sehingga tidak ada miskomunikasi. Misalnya customer-nya pengennya A, kemudian disampaikan ke perusahaan tetap A. Jangan sampai disampaikan ke perusahaannya jadi B. Gitu. Kemudian menetapkan target pasar. Nah, ini juga sangat penting supaya kita tahu nih perusahaannya kita nanti itu masuk kategori yang mana sih? Apakah low cost atau misalnya kalangan bawah atau kita ngincer yang kalangan menengah ke atas misalnya gitu. Kemudian perancang peluncuran dan promosi produk. Nah, ini juga salah satu hal yang penting. Bagaimana misalnya apakah kita menggunakan jasa influencer gitu kan? Atau misalnya pasang billboard saja atau misalnya iklan di TV saja, yang mana sih sebenarnya konsep marketing yang paling efektif. Gunanya apa di sisi marketing ini? Supaya base-nya kita sebelum mendesain itu bisa tahu nih, produk seperti apa sih sebenarnya yang harus kita buat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sekarang kita masuk ke desain. Nah, desain di sini juga mendefinisikan jadi bentuk fisik produk agar dapat memenuhi pelanggan. Jadi dia istilahnya mentranslate apa keinginan pelanggan menjadi sebuah produk gitu ya. Kemudian selain itu juga harus dilihat ketika merancang desain juga kita harus tahu apakah mesinnya kita itu bisa melakukan perancangan seperti ini atau misalnya tidak gitu kan. Karena ketika misalnya kita desainnya bagus tapi teknologinya tidak memenuhi, ya balik lagi produknya tidak bakal bisa dikerjakan. Selain itu juga harus memperhatikan aspek estetika, ergonomi, dan user interface. User interface di sini adalah kemudahan penggunaan. Jadi kalau bisa ketika misalnya kita merancang produk, kita orang itu tidak akan kesulitan menggunakannya. Misalnya menggunakan laptop. Orang tidak harus membaca buku petunjuk terlebih dahulu, misalnya membelajar buku petunjuk terlebih dahulu selama misalnya seminggu, ya, itu kan wasting time, membuang waktu. Sebisa mungkin tanpa membuka atau melihat buku petunjuk, orang sudah bisa menggunakan itu yang namanya user friendly atau kalau user interface sendiri adalah tampilan produknya saja ya. Kalau estetika itu adalah bentuk fisik barangnya, apakah minimalis atau simple atau misalnya ada bling-blingnya seperti tadi. Ergonomi tentu saja menyangkut tubuh manusia, apakah tinggi meja misalnya sudah sesuai dengan ukuran ergonomi, ukuran antropometri orang Indonesia misalnya, atau misalnya karena jelas kalau misalnya kita merancang produk tapi menggunakan ukuran antropometri orang Barat, jelas kan kalau orang Asia kan cenderung bentuk fisiknya agak lebih kecil ya dibanding orang Eropa atau misalnya orang Amerika gitu. Nah, kadang ketika misalnya kita menggunakan produk luar, misalnya beli sepatu aja juga, kadang size-nya itu kita harus turunin, akan jauh lebih kecil kita dibanding produk atau misalnya ukuran di sana. Kemudian yang paling penting adalah manufaktur. Nah, disinilah produknya kita akan dilakukan. Jadi manufaktur juga di sini
harus tahu dari marketing, desain, eksekusinya kayak gimana sih. Dari proses hulu ke hilirnya bagaimana sih, dari material sampai dia barang jadi, kemudian pembelian, distribusi, instalasinya seperti apa, nanti akan dirancang di manufaktur. Jadi 3 aspek ini adalah aspek sangat penting dalam pengembangan dan perencanaan produk. Nah, sekarang tugasnya adalah membuat suatu analisis SWOT. SWOT itu terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Di sini tugasnya saya memberi tugas untuk mencari 3 buah produk dengan istilahnya produk sejenis ya. Contohnya misalnya Coca-Cola, berarti produk sejenisnya adalah Pepsi atau misalnya Bicola gitu ya. Atau misalnya yang lain biskuit, misalnya biskuit Roma, biskuit gandum, biskuit apa satunya. Tapi harus yang sejenis gitu. Ya bisa kayak misalnya satu makanan, satu minuman, dan satu misalnya hand sanitizer misalnya kayak gitu. Jangan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya hand sanitizer semua. Kemudian kalian melakukan analisis. Jadi misalnya strength, kekuatan. Apa sih kekuatan dari produk tersebut? Misalnya ada keunikan atau misalnya ada yang tidak dimiliki oleh produk pesaing lain gitu. Kemudian kelemahan. Apa sih kelemahan dari produk tersebut gitu ya? Jadi misalnya harganya mahal dan lain-lain itu juga berpengaruh. Kemudian opportunity, peluang. Kira-kira produk ini itu berpeluang di mana sih? Di mana dia mendapatkan banyak keuntungan gitu lah. Misalnya bisa mengikuti produknya itu mengikuti tren misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah threat atau ancaman ya. Ancaman di sini dari kompetitor. Apakah kompetitornya itu banyak atau sedikit? Bisa juga dari ancamannya itu adalah regulasi dari pemerintah, misalnya tidak membiarkan produk tersebut masuk ke Indonesia, bisa jadi seperti itu juga. Nah, kalian nanti buat SWOT-nya masing-masing 3 berarti ya. Berarti contohnya ada SWOT untuk Coca-Cola, ada SWOT untuk Pepsi, ada SWOT untuk Bicola. Nah, tugasnya ini akan dikerjakan di Microsoft PPT ya. Jadi dalam bentuk PowerPoint. Tugasnya deadline hari ini. Kemudian jika lewat waktunya nilainya 50 ya. Kemudian silahkan dikerjakan semenarik dan sekreatif mungkin. Ini saya kasih contoh nih. Ini adalah SWOT Coca-Cola ya. Jadi kekuatannya brand value-nya dia sampai 77,83 US dollar. Kemudian billion ya, billion US dollar. Misalnya opportunity-nya atau peluangnya dia berkembang di industri minuman, kemudian meningkatkan karena dia berkembang, jadi dia meningkatkan konsumsi air misalnya kayak gitu. Weakness-nya berarti dia, misalnya ini lack of diversification, berarti dia itu produknya ya Coca-Cola, jadi tidak ada produk lain, misalnya Coca-Colanya ya warna coklat, nggak ada yang warna pink, warna biru, dan lain-lain. Gitu. Kemudian ancamannya, misalnya ancamannya adalah air, kesulitan air, kemudian ada pesaing dari lokal brand, misalnya seperti itu. Nah, nanti silakan dikerjakan jika misalnya nanti ada pertanyaan, nanti boleh di chat di kolom komentar atau melalui WA. Jadi sekian saja materi kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.